Halo dulur-dulur Cak Cuk dimanapun kalian berada. Kali ini Cak Cuk akan membawakan sebuah film drama Korea romantis yang lagi hits, yaitu Snowdrop. Drama ini mengambil latar pergerakan demokrasi pada tahun 1987 yang terjadi di Korea Selatan, yang mana masyarakat pada saat itu menuntut pemerintah otoriter Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilu yang adil. Upaya dari masyarakat Korea Selatan itu menghasilkan pemilu demokratis yang terjadi pada Desember 1987, yang menandai akhir dari pemerintahan otoriter Korea Selatan yang telah bertahun-tahun berkuasa. Dan kisah ini diadaptasi dari catatan tulisan tangan pria yang melarikan diri dari kamp penjara politik di Korea Utara. Pemeran utama dalam drama ini adalah Jung Hae In dan Jisoo Blackpink. Jung Hae In berperan sebagai Im Soo Ho, seorang mata-mata dari Korea Utara yang sedang menjalankan misi di Korea Selatan dan menyamar sebagai mahasiswa lulusan Universitas Berlin. Sementara Jisoo berperan sebagai Eun Young Ro, gadis berusia 20 tahun yang baru saja menjadi mahasiswi di jurusan bahasa Inggris Universitas Hosu. Penggemar Blackpink pasti tidak sabar menanti. Pasalnya, drakor ini akan menjadi drama pertama Kim Jisoo debut di dunia peran. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, otot, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Musim semi di tahun 1987 mengawali kisah pertemuan asmara Young-ro dan Soo-ho. Young-ro merupakan mahasiswa Departemen Bahasa Inggris di Universitas Wanita Hoso. Di asrama tersebut, Young-ro berbagi ruang tidur dengan 3 mahasiswi lainnya. Mereka adalah Ryung, Jungmin, dan Solhee. Kita sebut mereka begitu saja ya, ben gak belibet ngomongnya. Oke lor, lanjut. Meski mereka tampaknya tak akur, tetapi mereka berusaha untuk melindungi satu sama lain. 이따위 빠지 앵가하고 희사 사생들 위해가 좀 싸워봐라, 어? 영로야, 넌 단 한순간도 우릴 이길 수 없어. 이건 하늘의 뜻이자 엄지의 뜻이다. Serupa dengan Young-ro, Solhee merupakan mahasiswa baru di Universitas Hosu yang mengambil jurusan manajemen. Sementara Ryung dan Jungmin adalah senior dari Young-ro yang telah memasuki tahun keempatnya berkuliah di Universitas Hosu. Ryung mengambil jurusan musik vokal, sementara Jungmin mengambil jurusan sejarah. 200 싫어. 은영로 학생 나? 나라고? Para anggota Aimin Party akan mengadakan pesta dalam acara 30 tahun perkumpulan Dongsim. Kepala Sekretaris Nam Tae sebagai orang nomor 2 di dalam partai dan Chang Soo seorang direktur dari sebuah agensi National Security sebagai orang nomor 3 di dalam partai. Mereka mengadakan pertemuan tersendiri dengan ketua partai yang membahas tentang operasi Phoenix. Chang Soo berencana menjebak Profesor Han sebagai otak di balik partai oposisi yang disupport oleh Korut. Selama pertemuan pribadi, Nam Tae mengatakan apa yang ingin didengar Presiden, sementara Chang Soo lebih banyak konservasi, dan Presiden lebih suka gaya Nam Tae. Tak luput, para istri dari orang-orang partai tersebut juga terlibat perdebatan tentang kekuasaan dan kepemimpinan dari masing-masing suaminya saat di butik. Namun, istri Chang Soo lebih kalem. 대적 같은 성품이라 우리 그 애가 또 실수를 한 모양이군요. 평화적인 정권 이행이 가능하도록 조치했습니다. 나는 장수를 기필코 성공시키고 말겠습니다. 가가. Cosmos Toys adalah garda terdepan dari markas ANSP. Agen Hana tiba untuk menemui ketua Gyeonghui. Juga ada agen Lee Gangmu yang disebut macan hitam legendaris, yang telah kembali dari Jerman untuk mengejar mata-mata Korea Utara yang disebut sebagai Sungai Taedong 1. Gangmu terganggu oleh kehadiran Hana, dan dia juga tidak terlihat senang melihatnya. Setelah ia menembakkan pisau metaforis dari matanya dan peluru literal dari pistolnya, dia memaksa masuk ke tim Gangmu.
우리 회사 최초 여직원인데. 직원 교육을 어떻게 시키신 겁니까? 그 승질은 좀 지랄 같은데 그래도 일 처리 하나는 확실해. 별명이 일당백이야. 그지? 일당백 따위 필요 없으니까. 너 미쳤어! Malam itu, beberapa mahasiswa pasca sarjana, termasuk Soho dan Guang Tai, mengadakan pesta barbeque di atap. Menurut pengamatan para gadis-gadis, Soho belajar ekonomi di Universitas Berlin dan telah kembali ke Korea untuk makalah tesisnya. 네가 구울래? 잔소리라니 알려주는 거지. 형님 뭐 독일에서 소세지만 먹어가지고 모를 거 아니야? 뭐 삼겹살 쟤도 교포란 말이가 그럼. 몰랐나? 베를린 대학 경제학과 대학원 사이가. 상추가 그냥. 아이, 고기랑 광태가 좀 굵지. 왜 수학상이 다 안 돼야? Suatu hari, Yongro dalam masalah karena ia terlambat untuk memasuki asrama. Keterlambatan Yongro ini dikarenakan dirinya harus mengejar rantang yang berisi kue beras dari sang nenek. Apa daya, rantang itu menggelinding jauh hingga membuatnya harus kembali berlari menjauhi asrama. Diketahui asrama Yongro memang cukup ketat. Bahkan untuk terima telepon pun mereka mendapat waktu yang berarti tak boleh lebih dari 2 jam atau tak boleh berlama-lama berbicara di telepon. Mengingat zaman segitu nggak ada handphone dan hanya telepon kampus yang dikelola oleh Bon Oke. Kawan sekamar Yongro panik karena sanksi jika rekan sekamarnya tak tiba mereka akan diusir dari kampus. Yongro bukan siswa sembarangan. Ia menggunakan akalnya untuk menyelamatkan diri dan keamanan rekan sekamarnya. Ia pun mencoba memanjat tembok dan masuk ke kamar 207. Meski ini tidak mudah, untungnya Yongro diselamatkan oleh 2 penjaga asramanya, yakni Bon Oke dan Pak Lim. Untungnya, saat kepala asrama memeriksa kamar Yongro, perempuan itu pun berhasil lolos masuk asrama tanpa ketahuan bahwa dirinya terlambat. 선생님, Semenjak saat itu, Yongro berutang budi pada Bon Oke. Bon Oke memang pekerja kampus. Ia ingin menjadi seorang mahasiswa dan memiliki hobi membaca buku bahasa Inggris. Untuk timbal balik, Bon Oke meminjam buku Yongro yaitu Romeo dan Juliet. Tanpa berat hati, Yongro memberikan buku tersebut pada Bon Oke. Semenjak kejadian itu, Yongro dan Bon Oke semakin dekat. Sampai-sampai Yongro duduk di sebelah Bon Oke untuk menjaga telepon. Kala itulah Yongro mendapatkan telepon dari asrama laki-laki. Mereka mencoba mengajak kencan buta seluruh kamar 207. Tawaran itu pun diambil oleh Yongro. 일용량이 200kg에 기거하시는 게 틀림없는 사실입니까? 네. 네, 감사합니다. 예령 언니 덕분에 Dalam kencan buta ini, Yongro menemukan cinta pertamanya yakni Soho. Soho diajak teman-temannya untuk kencan buta di salah satu kafe dekat kampus. Mau nggak mau, Soho pun harus menuruti temannya. Tiba saatnya kencan buta. Soho tampak tenang dan menyusun korek api hingga tinggi. Ketiga temannya mulai gelisah karena takut penghuni kamar 207 tidak kunjung datang untuk kencan buta. Tak lama setelah itu, saat anak-anak dari asrama laki-laki mulai kecewa, Yongro dan rekan-rekannya datang. Kedatangannya itu menunjukkan Soho yang sedang menyusun korek api. Seketika korek api yang disusun Soho pun ambyar. Yongro juga sepertinya refleks memegang tangan Soho untuk menghalangi korek api yang jatuh tersebut. Tatapan mata Yongro dan Soho pun sepertinya ada magnet yang tak bisa terlepas. Sejak saat itu, Soho dan Yongro menaruh cinta pada pandangan pertama. 왔다. 왔어? 언제 와?
달라. 일방적으로 3시까지 나오라고 말한 건 걔들이야. 왜 우리가 걔들이 정한 시간에 맞춰야 하니? 남녀관계 시작은 밀고 당기기다. 밀당하는 방법 중에서 가장 좋은 거. 오광태 씨? 저는 이거 하나만 올려놓으면 완성이었는데. Meski tidak menjadi pasangan saat kencan buta, Yongro dan Soho secara tidak sengaja bertemu kembali di sebuah toko musik. Namun, pada pertemuan itu, Soho menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Ia menghindari polisi yang sedang berpatroli dan tampak juga ada mobil yang memata-matai gerak-gerik Soho. Yongro yang sadar akan hal itu tiba-tiba saja berperan seperti seorang kekasih yang lagi marahan. Dengan peran yang dimainkan itu, Soho pun lolos dari kecurigaan polisi. Sejak saat itulah Yongro benar-benar berdebar hatinya saat dipeluk oleh Soho. Dan semenjak itulah mereka tak pernah bertemu kembali. One way ticket. 아니라니까. 지금 뭐 하시는 거예요? 잠시만요. 나쁜 놈! 성희 언니랑 음악회 왔잖아. 내가 모를 줄 알아? 내 말이 틀려? 가자. 으로 나와요. 3시. 알았죠? 꼭이요. 꼭. Menit-menit terakhir episode 1 ditutup dengan adegan Soho dikejar oleh ketua NSP, Kang Mo. Dalam kondisi berdarah akibat terkena tembakan dari Kang Mo, Soho lari ke gedung asrama putri Universitas Hoso dan menyelinap masuk ke kamarnya Yongro. Soho masuk ke asrama dengan kondisi berlumuran darah. Ia diduga mata-mata Korea Utara yang menyamar sebagai mahasiswa di Korea Selatan. Seketika asrama Yongro pun ramai karena polisi dan detektif menduga bahwa Soho menyelinap ke tempat itu. Keributan terjadi sementara Yongro terkejut ketika melihat kamarnya berantakan dan menemukan seseorang tergeletak di kamar tersebut. 드디어 강물이 흐른다. 이상. 정민 언니? 무사히 기사 원칙. 입씨름할 시간. Bagaimana nasib Soho? Kita tunggu episode berikutnya. Sekian alur cerita film series Snowdrop episode 1 kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan. Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam cakco. Goodbye.